Oke, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan menayangkan spesial momen perjalanan goib Kang Tio sesuai dengan permintaan dari sebagian pemirsa dari channel perjalanan goib Kang Tio. Maka dari itu nanti kita akan undang tamu kita ahli spiritual Kang Tio supaya menceritakan perjalanan goib beliau selama menjadi ahli spiritual sesuai dengan permintaan dari sebagian pemirsa dari channel kami perjalanan goib Kang Tio. Maka langsung saja kita panggil tamu kita, ahli spiritual kita, Kang Tio. Monggo Kang Tio. Selamat malam Kang Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam hari ini akan membahas menguak perjalanan panjenengan selama menjadi ahli spiritual sesuai permintaan dari sebagian pemirsa kita. Maka dari itu nanti monggo panjenengan ceritake perjalanan gaib apa yang panjenengan alami, nanti kita sesuaikan dengan pertanyaan dari pemirsa yang sudah kami rangkum Kang Tio. Siap. Oke, sebelum kita cerita lebih panjang lebar lagi, kita persilahkan tamu kita untuk duduk. Nanti tidak capek ya Kang ya. Monggo, silahkan duduk Kang Tio. Siap, terima kasih. Gini Kang Tio, ini ada pertanyaan dari beberapa pemirsa kita channel perjalanan goib Kang Tio. Ada beberapa kita rangkum sebenarnya Kang Tio. Akhirnya kita ambil yang agak terbanyak itu seperti yang ini. Sebenarnya bukan pertanyaan sih Kang Tio. Ini seperti ini. Lebih meminta menceritakan perjalanan goib panjenengan itu selama menjadi ahli spiritual apa. Seperti ini Kang. Assalamualaikum Kang Tio. Mungkin bisa Anda ceritakan kisah perjalanan panjenengan selama menjadi ahli spiritual. Ini dari Mas Pras 33. Nah, mungkin panjenengan bisa ceritakan selama menjadi ahli spiritual itu pernah seperti apa, atau mungkin ada orang-orang yang mungkin minta bantuan ke panjenengan dalam hal apa, mungkin bisa diceritakan Kang. Monggo, silakan. Gini Bang, kalau permintaan dari istilahnya pasien lah gitu ya Bang. Iya. Itu ya macam-macam Bang, ada yang minta naik jabatan, ada yang pengen usahanya lancar. Ya permintaan itu macam-macam, setiap orang berbeda-beda. Ada yang istilahnya kehidupannya yang susah, minta istilahnya petunjuk atau minta arahan dari saya, bahkan yang lebih ekstrim atau yang kalau orang bilang itu atau melenceng lah, juga ada. Contohnya apa itu Pak? Ya seperti pesugihan. Wih, mantap. Jadi kalau untuk pesugihan itu kita, kalau saya itu loh sebagai spiritual, saya terus terang tidak untuk menjerumuskan atau ingin menyesatkan, tidak Bang. Iya. Itu saya hanya datang kalau soal perihal istilahnya cari pesugihan, saya sarankan ke teman saya saja. Jadi ini untuk ceritanya itu, kalau seorang yang di tempat saya istilahnya bercerita kok kehidupan saya seperti ini dan seperti ini. Sorry Kang, tak potong Kang. Ketika ada orang yang minta untuk pesugihan, itu ceritanya gimana Kang? Panjenengan hanya kasih jalannya atau jenengan bantu sampai berhasil, seperti itu Kang? Ceritanya seperti apa Kang? Kok ini agak menarik ceritanya. Iya Bang, kalau orang yang cari pesugihan itu, kalau saya menceritakan buruknya dulu, bukan istilahnya kita cerita langsung enaknya, enggak. Misalnya efeknya seperti ini dan seperti ini gitu. Biasanya gini Bang,
Kalau orang yang di tempat saya ceritakan kalau seandainya jenengan lah mau cari pesugihan itu biasanya itu kalau yang diminta biasanya kalau enggak anak, Iya. saudara kandung, bahkan orang tua bisa di Itu anu ya, itu syaratnya ya Kang ya? ya Itu itu syarat syarat mutlak seperti itu. untuk anu ya, untuk apa istilahnya, untuk terkabulnya permohonan untuk menjadi itu syaratnya sampai se ekstrim itu ya Kang ya? Iya, Tidak hanya sekedar misalnya tumbalnya binatang atau apa gitu enggak ya Kang ya? Harus harus manusia ya Kang ya? iya kalau yang namanya pesugihan, nah itu tumbalnya itu biasanya tetap nyawa, Bang. Gitu ya Kang ya? Jadi kan kalau orang bilang kan pesugihan ini dan itu sebenarnya sama Kang. Walaupun temanya gini loh, seandainya jenengan ke tempat Gunung Kemukus gitu Kang. Nah, di sana kebanyakan kan istilahnya ziarah dan berhubungan badan. Tapi itu kan ada pirantinya juga ada, syarat-syaratnya juga Iya iya iya. Iya. ada yang memotong kambing, ada yang memotong ayam. Nah, itu hanya sebuah simbol Kang yang sebenarnya ketika kita bikin sesaji itu, misalnya kita motong ayam gres, kan yang motong bukan spiritualnya, biasanya yang bersangkutan. Yang bersangkutan langsung ya Kang ya? Ya, jadi ketika beliau dipotong itulah ayamnya dipotong gres gitu. Nah, itu yang sebenarnya beliau potong itu biasanya kalau bukan anak, kerabat, saudara, orang tua gitu. Berarti gini ya Kang, begitu orang yang minta istilahnya minta kekayaan, begitu sudah panjenengan cerita kayak tumbale ini dan itu, ketika nun sewu tumbalnya anak atau kerabatnya, begitu si yang mencari kekayaan itu menyembelih hewan itu hanya sebagai simbolis saja ya Kang ya? Ya, Itu sebenarnya yang disembelih itu justru itu ya, yang yang mau jadiin korban. jadiin korban itu ya. Mungkin beberapa hari kemudian yang ditunjuk menjadi korban itu ya langsung mengalami kejadian itu ya Kang ya, berarti ya? Iya, jadi gini Bang, kalau seandainya ada orang mencari pesugihan, pulangnya langsung bawa uang, itu biasanya ada Tumbalnya juga langsung gitu ya? langsung gitu ketika Oh, biasanya juga ada pesan gini, kowe tak kei modal, tak kei duit, iki nggonen modal kowe. Ning kok nek tekan omah eneng apa-apa aja nganti ngetokke eluh atau air mata. Nah, ketika beliau mengeluarkan air mata biasanya yang jadi korban sudah meninggal, tapi yang dibawa hartanya dari gaib itu biasanya hilang. oh gitu nggih. Oh sangat mengerikan seperti itu ya. Seperti itu pemirsa, ternyata tidak apa ya, tidak seenak yang mungkin kita dengar, mungkin kita lihat. Bagi orang-orang yang pernah istilahnya melakukan minta pesugihan yang secara apa ya, sugih yang tidak normal lah, abnormal lah, melalui bantuan dari makhluk-makhluk gaib, ternyata tidak seenak yang kita lihat. Ternyata tumbalnya begitu kejam, begitu ekstrim. Jadi pada pemirsa sekalian, hati-hati ketika panjenengan akan menentukan pilihan itu. Jadi seperti itu Kang. Terus selama ini gimana Kang? Bagi orang-orang yang pernah kesini minta saran atau mungkin minta petunjuk untuk menjadi kaya secara instan, itu ada yang itu Kang, ada yang istilahnya juga dilaksanakan atau gimana Kang? Kalau di tempat saya hanya sekedar membukakan saja. Jadi kan di sana ada tempatnya, misalkan di Pantai Parangtritis atau di gunung mana, di tempat mana, di bukit mana. Nah, itu kan saya ke situ hanya membukakan. Misalkan gini,
Itu di sekitar tahun 2020 Ya. itu ada seorang perempuan ke rumah saya. Beliau istilahnya merengek-merengek, menangis, merasa sakit hati, merasa istilahnya dihina sama Gitu ya. suaminya. Oh, gitu ya. Nah, itu ceritanya gimana kok suami istri kok istilahnya melakukan penghinaan terhadap pasangannya, itu ceritanya gimana? Atau mungkin ada semacam diduakan atau gimana Kang itu ceritanya kok pasangannya dicela seperti itu Kang? Kalau itu, kalau beliau itu cerita kepada saya, Kang, kok uripku ngene men Kang, kok uripku kok disia-sia men, padahal aku wis nrimo, aku dadekke bojo sing nomor loro, Oh, aku gitu wis ya. gelem. Sing bojo Berarti pertama wis ditukokke mobil, omah, aku ora njaluk, ya ora ngarep karena aku tulus Kang. Ning kok aku oh, gitu ya. disia-siakan seperti Berarti ini. itu ya memang karena memang diduakan gitu ya Kang ya, dimadu gitu ya Kang ya berarti ya. Sehingga dia Ya, mempunyai rasa dendam atau iri kepada istilahnya ceritanya apa, marune ya Kang ya, kalau bahasa Jawa ini marune gitu ya Kang ya. Merasa punya dendam, kok aku dibedakan dengan yang istri pertama gitu ya Kang ya, itu ceritanya. ya, jadi beliau itu cerita sambil menangis, pokoknya aku ora kuat, aku ora sanggup urip ngene iki, aku dihina iki. Aku pengin dan sugih cepet sih piye. Kan dari awal saya udah bilang yang jeleknya dulu lah, ini seperti ini, tapi videonya enggak menghiraukan. Gitu ya Kang ya. Jadi pokoknya aku ngene ora gagas, aku pengen ku ngene, muga ben dikabulke. Nah, setelah itu kan saya ngobrol lagi, suruh berpikir-pikir dulu lah, ntar kalau seandainya sudah mantap 2 hari atau 3 hari datang lagi ke sini. Oh, Jangan gitu ya. terburu-buru karena sampean masih emosi. Iya Kang ya. Jadi jelang 3 harinya datang lagi Bang untuk ke rumah saya. Pokoknya dia nggak bertele-tele lah. Terus pokoknya aku Pokoknya intinya minta segera gitu ya Kang ya. resikonya apapun, sementing aku bisa mulya ning donya. Gitu ya. Nek ning akhirate aku ya ora ngerti. Men. Intinya misinya hanya pengen balas dendam gitu ya Kang ya. Ya, Oke pemirsa, seperti itu nggih, sebagian kecil dari perjalanan gaib Kang Tio, sambil kita nyantai. Kang Tio, nuwun sewu, monggo dikersake unjukane. Kita nyantai aja Kang Tio, biar tidak tegang. Kita sambil santai, sambil cerita, biar nanti minum teh. ya nanti biar pemirsa juga sambil menyediakan kopi dan nyamiannya sambil melihat tayangan kita pada malam hari ini Kang. Oke Kang, monggo dilanjut. Seperti apa tadi? Ya itu setelah datang ke tempat saya selang 3 hari itu, pokoknya Ya, dia udah tekad bulat pengennya. intinya pokoknya lah cepet sugih gitu ya Kang ya. Nah, saya sarankan lagi, saya bisa membantu, tapi hanya caranya saja. Dan saya hanya bisa membukakan pintu gaibnya dan seterusnya. Nanti di sana ada guru kuncinya. Berarti itu dengan segala resikonya yang menanggung adalah si pemohon itu ya Kang ya. Iya. Jadi di tahun 2020 itu, nah itu dia sudah tekad bulat, saya suruh puasa selama 7 hari, yang 2 hari seperti Ramadan, yang 4 hari itu nggak makan sama sekali selama 4 hari. Terakhir seperti Selama Ramadan. 4 hari yang nggak makan, nggak Ya, minum sama sekali ya. tapi dengan tekad yang kuat, beliau itu
yang bernama Amira. Nah, ini kuat Gitu ya. dengan tekad yang sungguh-sungguh, istilahnya mungkin karena terbawa rasa sakit hatinya, Iya, iya, iya. gitu. Dia sungguh-sungguh kuat gitu. Dan di puasa hari ketiganya kan saya sudah dari sini saya suruh ke sesuatu tempat lah gitu. Iya. Di sana saya pasrahkan, dan di situ ya juga ada guru kuncinya. Saya suruh buka juga karena di tempat itu kan mempunyai guru kunci tersendiri. Kalau saya tidak melalui beliau, Iya. nanti saya kurang sopan juga. Iya. Maaf ya pemirsa, di suatu tempatnya tetap kita jaga karena itu suatu kerahasiaan. Jangan sampai nanti mohon maaf dalam tanda kutip ada orang yang istilahnya nimbrung dan lain sebagainya, dan juga dengan mungkin istilahnya menjaga privasi tempat itulah, nanti jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu ya Kang Tio ya. Iya. Oke, monggo Kang, dilanjut Kang. Masih Ya, ada jadi lagi cerita menarik apa lagi Kang? ya itu kan yang pesugihan itu kan kita belum selesai itu Ya. ceritanya. Untuk hari yang puasa hari kedua menjelang hari ketiga, nah saya kan ke tempat, di satu tempat itu sudah istilahnya piranti semua sudah komplit dan saya sudah bukakan, dan istilah saking seringnya saya ke situ sampai hafal seperti teman lah berkuncinya itu, saya suruh bukain. Nah di situ beliaunya yang bernama Amira itu saya suruh masuk dari jam 9 sampai jam 3 selama 4 hari di situ. Jadi Di kalau situ berarti melakukan ritual-ritualnya di situ ya Kang ya. iya, jadi ada mantranya untuk memanggil, itu dibaca ulang-ulang, berulang terus. Nah pada hari ke enamnya itu didatangi sosok yang istilahnya mau memberikan kekayaan, dan embel-embel ya minta istilahnya tumbalnya, Tumbal itu ya Kang ya. dengan rasa tidak menyesal itu dia siap menumbalkan siapa saja, yang termasuk yang ditumbalkan itu seorang Itu ya Kang ya. Padahal itu perempuan ya Kang ya. iya Menumbalkan seorang anak pun dia lakukan gitu ya. iya yang saya istilahnya mungkin sudah tertutup karena rasa sakit hati dan tertutup oleh makhluk-makhluk yang istilahnya ingin menjerumuskan beliaunya. Tapi saya garisi lagi, saya sudah berusaha bagaimana caranya saya istilahnya mencegah lah gitu loh. Iya. Jadi beliau sebenarnya sudah datang ke tempat saya itu sudah berapa kali, sampai saya tolak, tapi dia tidak berubah pikirannya. Iya. Oke, begini pemirsa. Jadi Kang Tio itu meskipun beliau adalah ahli spiritual, tapi tidak pernah menyarankan kepada siapapun untuk melakukan istilahnya hal-hal yang di luar apa ya, semacam di luar batas normal lah. Intinya Kang Tio tetap menyarankan melalui sesuatu pekerjaan itu yang melalui keringatnya sendiri, jadi tidak menyarankan untuk secara instan itu, tapi dengan berbagai alasan, dengan berbagai tekad si pencari itu tadi ternyata tidak bisa untuk diberi saran oleh Kang Tio, tapi tetap nekat, tetap istilahnya beliaunya akan tetap dengan segala risikonya tetap dikerjakan supaya bisa segera mendapatkan kekayaan, segera bisa istilahnya menuntaskan balas dendamnya kepada si suami dan si istri pertamanya dari suami tersebut, karena beliaunya merasa selalu semacam dibedakan begitu ya Kang Tio ya. Oke Kang Tio, masih ada cerita menarik lainnya, terus gimana Pak Kang? Perkembangan cerita itu gimana Kang? Berhasilkah atau seperti apa Kang? Kalau itu berhasil. Nah jadi di hari ke-6 itu di sekitar jam
2. Nah beliaunya itu malah keluar sendiri, nyamperin saya udah tidur sama guru kuncinya di situ. Oh berarti Kang Tio juga ikut anu ya Kang ya? Saya nemenin. Ikut nemenin di sana ya? Ya, Meskipun nun sewu dalam tanda petik Kang Tio tetap tidak menyarankan tapi tetap nemeni beliaunya ya? iya, soalnya beliau pertama kali datang ke tempat saya. Iya iya iya. Dan saya sarankan langsung ke teman saya yang guru kunci itu, beliaunya nggak mau. Pokoknya ditemani Kang Tio sampai selesai. Jadi singkat cerita gini, setelah dari saya, terus dia ke guru kuncinya itu, ya beliau bilang kepada saya, kok syaratnya sama dengan Kang Tio, temannya itu. Ya emang saya yang bukaan gaibnya dari sini saya, tapi untuk yang buka gaibnya secara langsung ya guru kunci itu ada teman saya itu. Nah, jadi saya hanya perantara, istilahnya ini piranti ini atau puasa ini seperti ini ya, saya kan awalnya saya juga nggak tahu, jadi diberi tahu guru kunci. Jadi setelah melakukan itu didatangi sosok gaib, beliau adalah istilahnya ditemui. Setelah ditemui beliau bilang pada saya, awalnya aku kaget, tiba-tiba datang dari istilahnya arah sana, gak bayangan. Bayangannya hanya istilah samar-samar, tapi kok semakin lama semakin kesini dan semakin kesini itu bayangannya semakin peka, semakin gelap gitu ya? Iya, semakin gelap, semakin gelap, semakin pekat gitu ya? Iya, terus kata si Mbak Amiranya itu, nah itu orangnya itu tingginya hampir 7 meter. Terus beliau kaget, lihat istilahnya beliau melihat ke atas gitu loh. Nah, sampai kaget, sampai keringatnya itu keluar ya, keringat dingin gitu iya, ya? dingin, nggak bisa apa-apa. Gitu ya? Tapi dengan tekadnya beliau, istilahnya pengen suguhin instan gitu loh, pas beliau sudah setelah beliau berhasil kan cerita lah kan. Nah itu jadi wah ngeri banget loh. Terus saya kan bertanya lagi, kalau setahu saya di tempat situ hanya sosok buta ya Kang? Iya buta. Jadi sorry Kang, kalau di dalam mencari pesugihan kayak gitu itu kan biasanya cerita ya Kang ya. Ini hanya sepengetahuan saya dan yang pernah saya dengar itu katanya kalau buto itu sosoknya biasanya buto hijau. Apakah benar Kang itu ya, yang namanya mencari kekayaan itu pasti buto hijau atau ada buto-buto yang lain Kang? Mungkin bisa diceritakan Kang? Kalau untuk yang di tempat itu sebenarnya bukan buta hijau, tapi buta hitam. Oh, ternyata ada juga pemirsa bahwasanya kalau mencari kekayaan itu tidak hanya buto hijau saja yang bisa membantu. Ternyata ada buto ireng, dalam bahasa Indonesianya buto hitam. Ternyata ada juga yang istilahnya kalau yang selama ini saya dengarkan yang bisa membantu orang mencari kekayaan itu kan buto hijau. Ternyata di situ, di tempat yang tadi disebut Kang Tio yang tidak disebutkan namanya, itu ternyata sosok buta hitam, bukan buto hijau tapi buto hitam. Itu ya Kang Tio ya? Iya. Oke, monggo dilanjutkan Kang. Nah, jadi setelah butanya istilah sosok gaibnya itu menampakkan dirinya ke Mbak Amiranya itu, terus Mbak Amiranya istilahnya ngobrol. Nah, aku pengen sugih, aku pengen urip donya mulya, jenengan bisa bantu aku ora? Nah sosok gaibnya itu suaranya menggelegar gitu ya. Jadi sampai keringat dinginnya itu nggak hilang-hilang. Saya gaibnya bilang, aku bisa bantu kowe. Neng, syaratnya abot apa gimana? Aku njaluk siji ae, anakmu tak omongi siji. Kalau waktu itu pikirannya Mbak Amira itu
malah cenderung besar ke anak yang kedua kan masih kecil sekitar umur satu 1 tahun lebih lah. Nah, kepikirannya dia nggak apa-apa kecilik gitu. Malah yang jadi korbannya itu anaknya yang sudah SMA. Mungkin beliaunya si ibu tadi mungkin bahasa tak mongnya itu mungkin dia paham nggak ya Kang ya? Mong dalam arti hanya dimongke tapi tidak menjadi tumbal atau istilahnya dibunuh seperti itu, gimana Kang? Paham nggak sebenarnya Kak si ibunya tadi? Kalau si Mbak Amiranya itu sebenarnya sudah paham. Kan sudah sebelumnya sudah saya ceritakan banyaklah itu bahasanya sosok gaibnya biasanya seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Iya. Tapi dengan tekadnya yang masih tertutup dengan rasa sakit hati, beliaunya langsung iya apa-apa, ya boleh. Nah terus di situ sosok buta ireng itu menawarkan di sebelahnya kanan itu uang, sebelah kirinya perhiasan. Kowe milih sing ndi? Jiko siti ae engko tak terke. Bahasanya sosok gaib itu. Nah, Mbak Amira itu keluar membawa uang 1 gepok dan perhiasannya. Terus Berarti dia sekitar jam dipilih 2 itu. dua-duanya ya Kang? Dipilih Iya, dua-duanya ya Kang? jam 2 keluar mendatangi saya dan teman saya guru kunci itu. Dia bilang, aku itu iki engko jarine arep di terke Yang lebih sisane. oke gitu ya. Nggih. Terus untuk syarat-syaratnya ya diminta sana apa? Anaknya tak omongi gitu. Nah, guru kuncinya ya bertanya, artinya diomong itu udah tahu belum? Dengan bilang dengan sadarnya beliau, wis ngerti, saya sudah Iya. diceritakan sama Kang Tio gitu. Terus ya itu pulang, nek wis tekan ngomah, kan bilang guru kuncine, nek wis tekan ngomah, nganu kamar ning diwarnai hitam semua. Nah, Dicat gitu ya, ya, dicat hitam semua gitu ya. terus dikasih bunga ini kalau uangnya hartanya sudah di sana, jenengan kembali ke sini lagi bawa ayam, jago, kita istilahnya kalau bahasa sana syukuran atau apa gitu. Syukuran di sana, syukuran di sini gitu berkunjungnya. Tapi pakai uang yang pertama kali jenengan bawa itu. Nah, singkat cerita, terus berapa hari kemudian seorang wanita itu Mbak Amira itu datang lagi ke tempat saya, suruh ke kantor sana, tapi saya sudah nggak mau. Saya bilang lagi itu kalau mau dibatalkan masih bisa, saya masih bisa bantu. Tapi kalau jenengan nekat monggo, tapi saya tidak ikut. Nanti saya telepon. Tapi maaf Kang, tapi yang dimaksud ayam yang untuk syukuran itu kalau itu ayam beneran ya Kang, bukan Iya. bukan tumbal lagi yang diminta gitu ya Kang? Itu tumbalnya itu kan Cuma ayam, maksudnya yang untuk syukuran itu hanya ayam biasa disembelih, dipakai di sana buat semacam kayak dimakan bareng-bareng gitu ya Kang? Gimana Kang? itu kan syukuran itu gini loh Bang, itu kan dari istilahnya beliaunya bawa uang ke sana, itu anaknya belum diapa-apain, Belum meninggal gitu ya? iya. Nah itu kan bawa uangnya di sana sudah dikasih syarat atau piranti dari guru kunci itu, dibawa ke sana, suruh beli kembang gini-gini di sana sudah. Nah yang dibilang sosok gaibnya itu engko tak gawa kita terkir. Nah itu sudah ada selang 3 hari. Nah terus uang yang dipegang 1 gepok pertama kali dia Yang dibawa itu di awal ya, nah, dibawa sendiri itu ya. buat beli piranti lagi ke tempat guru kuncinya itu, tapi mampir ke tempat saya dulu. Gitu ya. Ya Kang Tio ayo ikut, saya mau ke sana syukuran. Ya sudah, awalnya beliau hanya membawa sepeda motor ke tempat saya, ya sudah istilahnya dia sudah rental, sudah pakai mobil. Oh gitu ya. Jadi
Sebenarnya saya sudah bilang itu kalau mau dibatalin masih bisa, kita masih bisa bantu. Oke. Oke pemirsa, begitu nggih, untuk mencari pesugihan atau mencari kekayaan dengan cara instan tadi, seperti yang diceritakan Kang Tio, meskipun orangnya sudah melakukan ritual-ritual, meskipun sudah dijanjikan oleh eh, sosok yang dimaksud Kang Tio adalah Buto Ireng tadi, suatu misal si pencari kekayaan itu masih berpikir ulang, sadar bahwa mencari kekayaan dengan cara itu tidak benar, itu sebenarnya masih bisa dibatalkan. Tapi dengan segala tekad dan dengan segala resikonya oleh beliaunya yang mencari tadi tetap ngotot bahwa beliau tetap ingin mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak istilahnya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti itu ya Kang Tio ya. Ya, Mungkin bisa akhir dari cerita itu seperti apa Kang? nah setelah dari saya ke tempat saya bilang saya nggak mau, tapi saya bilang itu kalau dibatalkan masih bisa, saya masih bisa membantu. Iya. Terus bilangnya, wis nggak usah Kang, aku wis mantap, Wis aku mantep gitu ya wis udah. oke ning kamar, mas-masanku ya oke Kang, oke Kang. Ya monggo, tapi saya tidak bisa mengantar. Oke. Ini kalau seandainya sudah sampai tempat sana, itu yang motong jenengan. Kalau sudah selesai Motong motong itu, ayamnya itu ya Kang ya? ya terus masak di tempat gurguncinya itu, terus dibuat syukuran, terus dibuat makan bersama. Jenengan nanti paling disuruh makan kepalanya dan kakinya sama hatinya. Nah setelah itu kalau disuruh pulang, kalau sampai rumah istilahnya atau jenengan di jalan sudah ditelepon orang rumah, jenengan jangan kaget. Terus Mbak Amira tanya lagi, kaget gimana? Ya kalau jenengan sudah nekat ya dilihat saja nanti. Nah setelah sudah selesai istilahnya syukuran atau apa itulah bahasanya itu loh. Nah itu sudah selesai, beliau kan orang Teletiga. Nah beliau dari istilahnya dari Cilacap sudah nyampe Jogja, terus di Prambanan itu ditelepon adiknya bahwasanya anaknya yang SMA itu katanya kecelakaan. Nah, terus Mbak Amiranya telepon saya, Kang, ini kok anak saya seperti ini ya Kang? Saya menjelaskan, ya itu kan saya sudah bilang, yang diminta kan anak jenengan, kalian jenengan sudah melakukan pemotongan dengan sadar, dengan istilahnya tidak terpaksaan karena jenengan tertutup istilahnya rasa benci, rasa sakit hati, dan jenengan sudah tertutupi dengan uang yang begitu banyak perhiasan juga gitu ya. Nah, terus bilangnya mah bilang ini di gatal ki piye ya, yang jelas bisa tapi kamu tetap hidupnya susah. Nah dengan rasa dianya istilahnya sakit hatinya nimbul lagi, wis nggak urusan Kang, wis men lah nggak apa-apa. Neng saya masih ingat perkataan guru kuncinya Kang, saya nggak boleh mengeluarkan air mata, saya tidak mengeluarkan Kang. Nah alhasil dia pulang ke, ya sudah anaknya sudah meninggal, terus besoknya dimakamkan. Setelah dimakamkan ya beliaunya nggak lama istilahnya setelah 3 bulan atau apa menghubungi saya, katanya mau main ke tempat saya. Oke Kang, sorry Kang, tak potong Kang. Apakah tadi suatu kegiatan menyembelih hewan kurban itukah, apakah itu hanya sebagai simbolis bahwasanya memang sesungguhnya yang disembelih oleh si ibu tadi itu apakah sesungguhnya adalah anaknya Kang? Bisa disimpulkan gitu ya Kang ya? Iya, jadi untuk istilahnya ayamnya itu kan hanya istilahnya
di matanya orang istilahnya awam atau mata kita lah, mata telanjang lah, telanjang kita gitu ya mata Kang ya. telanjang kita itu hanya seekor ayam, Seekor ayam. tapi pada dasarnya itu adalah simbolnya si anak itu. Oke pemirsa, seperti itu sebenarnya Kang. Kalau penjenengan maaf ya, ini leher saya bisa menjadi merinding dengan pertanyaan saya sendiri tadi. Ternyata simbol dari penyembelihan hewan korban itu ternyata itulah sebenarnya yang disembelih adalah sebagai tumbalnya. Jadi bukan semata-mata ayam yang disembelih, tapi ternyata adalah korban dari atau tumbal dari pencarian pesugihan itu. Jadi di mata telanjang kita adalah ayam yang disembelih, tapi kenyataan itu adalah jasad dari anaknya si ibu yang mencari pesugihan tadi. Mungkin bisa disimpulkan seperti itu ya Kang. Ya emang benar itu, istilahnya hanya cara wong Jawa ngomong nggih sanepan apa napa. Sanepan, nggih, betul. Jadi setelah 3 bulan ke tempat saya kaget. Sumpah, istilahnya dulu hanya ke tempat saya terakhir kali itu ngerental, sekarang Udah wah bisa beli sendiri, iya. udah bisa. Oke Kang Tio, sebagai mungkin bahasa kita sebagai closing statement penjenengan atau mungkin sebagai kata penutup dari penjenengan, mungkin bisa disimpulkan dari perjalanan goib penjenengan yang Nun Sewu memenuhi permintaan dari pemirsa kita yang minta diceritakan perjalanan goib penjenengan. Penjenengan sudah bisa menceritakan satu perjalanan goib yang luar biasa. Monggo bisa diambil kesimpulan dari penjenengan cerita dari awal sampai akhir tadi Kang. Ya untuk pemirsa istilahnya yang menonton channel kita perjalanan gaib Kang Tio, kalau panjenengan pengen kaya atau pengen, kata orang Jawa, pengen urip mulia ning donya, lebih baik kita berdoa, minta sama yang kuasa, jangan sampai melakukan pesugihan atau dan semacamnya itu, karena dalam akhirnya beliau pasti nanti akan menyesal seumur hidup. Ya. Mungkin untuk dari saya seperti itu Bang. Oke, terima kasih Kang Tio, dan oke pemirsa, itu closing statement dari Kang Tio yang sudah menguak perjalanan goibnya, bisa menceritakan satu perjalanan goib yang sangat luar biasa. Dan Nun Sewu, saya betul-betul merinding mendengarnya tadi, merinding seperti itu. Dan terima kasih Kang Tio atas kehadiran di studio alam kita, sudah bisa menceritakan, dan terima kasih. Oke penonton, pemirsa, seperti itu untuk cerita perjalanan goib Kang Tio pada malam hari ini. Terima kasih, tetap stay di channel perjalanan goib Kang Tio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Tio. Selamat malam.